Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun nikmat iman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Nah, beberapa hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan. Nah, orang-orang di luar sana telah menyiapkan berbagai macam kebutuhan untuk menyambut hari kemenangan ini. Mal-mal, pasar swalayan, ini penuh dengan orang-orang untuk membeli segala perlengkapan yang akan dipakai pada saat Idul Fitri. Nah, bagi sebagian orang-orang beriman ini, dengan berakhirnya Ramadan ini, mereka bersedih walaupun mereka pun senang akan menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, tentu kita menangkap mengapa para orang-orang beriman ini bersedih ketika Ramadan itu hampir berakhir. Kita pun menangkap alasan kesedihan itu dari berbagai konteks maupun sebab. Yang pertama adalah orang-orang beriman ini bersedih ketika menyadari Ramadan ini akan berakhir adalah dengan berakhirnya perginya bulan suci Ramadan ini, pergi pula berbagai keutamaannya. Bukankah Ramadan bukan bulan yang paling berkah, yaitu pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka pun ditutup. Dan bukankah hanya di bulan suci ini setan-setan pun dibelenggu. Nah, maka kemudian ibadah pun menjadi ringan dan kaum muslimin pun berada pada puncak kebaikan. Sebagaimana dikatakan hadis riwayat Ahmad bahwa telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah dan diwajibkan pada kalian ibadah puasa, dan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta para setan pun dibelenggu. Nah, dan dengan demikian bukankah di bulan Ramadan ini amal sunnah diganjar dengan pahala amal wajib dan seluruh pahala kebajikan dilipatkan hingga tiada batasannya. Semua keutamaan itu tak akan bisa ditemui lagi ketika Ramadan ini pergi. Nah, ia hanya datang kepada bulan Ramadan yang sifatnya hanya 1 tahun 1 kali. Nah, padahal tidak ada yang dapat memastikan apakah seseorang itu masih hidup dan sehat pada saat Ramadan yang akan datang atau pada saat tahun depan. Nah, maka pantaslah jika para sahabat atau orang-orang beriman ini bersedih ketika Ramadan akan berakhir dan ada pun sahabat-sahabat pun yang hingga menangis saat Ramadan ini akan pergi. Itu merupakan sebab pertama. Nah, sebab yang keduanya adalah peringatan dari Rasulullah Subhanahu wa taala bahwa semestinya Ramadan ini menjadikan diampuni seseorang dosanya. Nah, jika seseorang sudah mendapati Ramadan sebulan bersama dengan peluang yang besar yang penuh dengan keutamaannya, namun mereka saja belum mendapatkan ampunan, itu orang-orang atau benar-benar orang-orang yang sangat rugi, bahkan dapat dikatakanlah celaka. Nah, celakanya dalam apa? Sebagaimana diriwayatkan hadis riwayat Hakim dan Tabrani bahwa celakalah seorang yang memasuki bulan Ramadan namun dia tidak diampuni. Nah, yang jadi masalahnya adalah apakah seorang ini bisa menjamin bahwa dirinya ini mendapatkan ampunan itu, sementara jika ia tidak mendapatkan ampunan maka ia dapat dikatakanlah celaka. Dengan demikian betapa hal yang dapat dipastikan ini menyentuh rasa takut para sahabat dan orang-orang salih atau orang-orang beriman, karena mereka ini takut tidak diampuni amalan-amalan atau dosa-dosanya di saat bulan Ramadan. Nah, akibat takut ini mereka ini menjadi orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan. Nah, padahal di Ramadan ini Ramadan ini akan segera pergi gitu. Mereka pun menangis meluapkan ketakutannya kepada Allah, sehingga mereka pun bermunajat agar amalan-amalnya diterima dengan berdoa, "Wahai Rabb kami, terimalah puasa kami, sholat kami, ruku kami, sujud kami, dan tilawah kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Nah, para sahabat maupun orang beriman ini hanya berdoa di akhir Ramadan. Bahkan konon rasa takut ini membuat mereka ini berdoa selama 6 bulan berturut-turut
setelah Ramadan agar amal-amal mereka di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu 6 bulan setelahnya mereka berdoa kembali agar dipertemukan dengan Ramadan yang berikutnya. Perilaku kita dalam memandang akhir Ramadan itu kemudian membawa perbedaan sikap antara generasi sahabat maupun generasi kita. Jika sebagian masyarakat umumnya seperti dikemukakan di atas asik berbelanja menyambut Idul Fitri, para sahabat pun lain halnya dengan para sahabat yang asik beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan atau di akhir-akhir Ramadan. Maka bisa kita bayangkanlah di era Rasulullah Subhanahu wa taala yaitu di Madinah, bahwa di akhir-akhir Ramadan ini layaknya kota-kota di Madinah itu seperti kota mati gitu. Sebab para laki-laki itu beritikaf di masjid-masjid, bahkan begitu pula bagi sebagian wanitanya. Nah, kembali lagi pada kehidupan kita. Jika pada kehidupan kita itu sibuk menyiapkan berbagai macam kebutuhan Idul Fitri seperti menyiapkan kue lebaran. Nah, tetapi para sahabat pada saat era itu sibuk memenuhi makanan bagi rohaninya dengan mengencangkan ikat pinggangnya dan bersungguh-sungguh beribadah dari sepanjang pagi, siang maupun sore. Terlebih lagi paling utamanya adalah di waktu malam. Nah, kemudian pada saat ini jika kita mengalokasikan banyak uang dan waktu itu untuk membeli pakaian baru, sedangkan para sahabat di era Rasulullah itu lebih menghabiskan dengan pakaian takwa dan menghadap Allah di masjidnya, bertakarub atau mendekatkan diri, dalam khususnya adalah sholat, tilawah, zikir, dan munajat. Nah, sebelum Ramadan kita ini berakhir, masih ada waktu lagi lah untuk kita sebelum Ramadan ini berakhir untuk mengubah perilaku tentang akhir Ramadan. Beberapa hari ke depan ini masih kita memperbaiki sikap kita. Yang pertama adalah kita lihat lagi target Ramadan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Mungkin target tilawah kita ini masih ada waktulah untuk mengejar jika seandainya kita masih jauh dari target tersebut. Demikian evaluasi ibadah selainnya selama beberapa hari ke belakang, lalu kita perbaiki. Nah, yang keduanya ini adalah lebih bersungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan ini yang tersisa sedikit lagi ini. Mungkin kita lebih bisa beritikaf penuh waktu seperti para sahabat dan orang-orang beriman yang lainnya. Namun jangan sampai kita kehilangan malam-malam terakhir Ramadan ini tanpa qiyamul lail atau tanpa beritikaf lama atau sebentar di masjid. Sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah jika telah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan ini menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Apa rahasia perhatian lebih beliau terhadap 10 hari terakhir Ramadan? Paling tidak sih ada beberapa sebab utama. Yang pertama ini adalah 10 terakhir ini merupakan penutupan di bulan Ramadan. Sedangkan amal perbuatan itu tergantung pada penutupannya atau akhirnya. Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umurku adalah penghujungnya dan dijadikan sebaik-baiknya amalku adalah pamungkasnya dan jadikan sebaik-baiknya hari-hariku adalah hari di mana saya berjumpa denganmu kelak suatu hari nanti." Jadi, yang penting adalah hendaknya setiap manusia ini mengakhiri hidupnya atau perbuatannya dengan kebaikan, karena boleh jadi ada orang yang hidupnya melakukan kebaikan namun ia memiliki hidupnya dengan kejelekan. Naudzubillah min dzalik. Nah, 10 terakhir Ramadan ini merupakan bulan pamungkas ya, sehingga hendaknya setiap manusia ini mengakhiri Ramadan dengan kebaikan, yaitu dengan mencurahkan daya dan upaya untuk meningkatkan amalia dan ibadah sepanjang 10 hari terakhir ini. Sebab keduanya adalah karena 10 hari terakhir Ramadan ini merupakan turunnya Lailatul Qadar. Patut direnungkan bahwa janganlah kita menjadi hamba Ramadan, tapilah jadilah hamba yang Rabbaniyah atau hamba Allah yang sesungguhnya. Nah, karena ada sebagian manusia menyibukkan diri di bulan Ramadan dengan taat dan qiraatul Quran, kemudian ia pun meninggalkan bersamaan dengan berlalunya Ramadan. Nah, kami katakan bahwa barang siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan telah mati. Namun barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap menghidupkan
atau tidak akan mati tidak akan mati. Demikianlah tausiah dari Bapak, semoga menjadi manfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.